Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zaratul Fariha akan menjelaskan sedikit mengenai teorema limit, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai teorema limit, di sini saya akan membahas dulu mengenai definisinya. Di definisi 4.2.1, misalkan A subset R, F memetakan R ke R, dan C anggota R suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan delta C dan suatu konstanta M lebih dari 0, sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M untuk semua X anggota A irisan lingkungan delta C. Selanjutnya ada teorema 4.2.2. Jika A subset R dan F memetakan A ke R mempunyai suatu limit pada C anggota R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Nah, di sini akan dibuktikan mengenai teorema tadi. Jika L sama dengan limit Fx dengan X mendekati C atau X menuju C, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga mutlak dari X kurangi C ini lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0. Nah, maka mutlak Fx kurangi L lebih kecil daripada 1. Dari sini, oleh teorema akibat 2.3.4a, mutlak Fx dikurangi mutlak L lebih kecil atau sama dengan mutlak Fx kurang dari L lebih kecil dari 1. Oleh karena itu, jika X anggota A irisan lingkungan delta C dengan X tidak sama dengan C, maka mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan L tambah 1. Jika C bukan anggota A, kita ambil M sama dengan mutlak L tambah 1. Sedangkan jika C anggota A, kita ambil M sama dengan supremum mutlak Fc, mutlak L tambah 1. Ini berarti jika C anggota A irisan lingkungan delta C, maka mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada lingkungan delta C, suatu lingkungan delta dari C. Nah, definisi berikut ini serupa dengan definisi 3.3 untuk jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi barisan-barisan. Di sini saya juga menjelaskan mengenai definisi 4.2.3. Misalnya A subset R, dan misalkan pula F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R, kita mendefinisikan jumlah F tambah G, selisih F kurangi G, dan hasil kali F kali G pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh Fg, F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx. Selanjutnya untuk selisihnya F kurangi G
fx sama dengan fx kurangi gx. Dan untuk hasil kalinya, fgx sama dengan fx kali gx. Itu untuk semua x anggota A. Selanjutnya, jika B anggota R, kita mendefinisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BFX sama dengan BFX untuk semua x anggota A. Nah, akhirnya jika Hx tidak sama dengan 0 untuk x anggota A, kita definisikan hasil bagi f per h adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f per hx sama dengan fx per hx. Itu untuk semua x anggota A. Selanjutnya, teorema 4.2.4. Misalkan A subset R, F dan G fungsi-fungsi pada A ke R, dan C anggota R titik klaster dari A. Selanjutnya, misalkan B anggota R, A jika limit F memetakan X ke C sama dengan L dan limit G dengan X menuju C sama dengan M, maka limit F tambah G dengan X ke C sama dengan L tambah M. Limit F kurangi G dengan X menuju ke C sama dengan L kurangi M. Selanjutnya, limit Fg atau limit F kali G dengan X menuju ke C sama dengan Lm atau L kali M. Pun limit BF dengan X ke C sama dengan BL. Untuk yang B-nya, jika H memetakan A ke R, Hx-nya tidak sama dengan 0 untuk semua X anggota A, dan jika limit H dengan X menuju ke C sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit F per H dengan X menuju ke C sama dengan L per H. Nah, bukti dari teorema tadi, salah satu cara pembuktian dari teorema-teorema ini sangat serupa dengan pembuktian teorema 3.2.3. Secara alternatif, teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan teorema 4.1.8. Sebagai contoh, misalkan Xn sebarang barisan dalam A, sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N, dan C sama dengan limit Xn. Menurut teorema 4.1.8 bahwa limit Fxn sama dengan L, limit Gxn sama dengan N. Di pihak lain, definisi 4.2.3 mengakibatkan Fgxn sama dengan Fxn kali Gxn untuk semua N anggota N. Oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 3.2.3 menghasilkan limit Fgxn sama dengan limit Fxn dikali Gxn. Ini sama dengan limit Fxn dikali limit Gxn sama dengan Lm. Nah, selanjutnya ada teorema 4.2.6. Misalkan A subset R, F memetakan A ke R, dan C anggota R suatu titik klaster dari A jika Fx lebih besar atau sama dengan A dan Fx lebih kecil atau sama dengan B untuk semua X anggota A, di mana X tidak sama dengan C. Dan jika limit F dengan X menuju C ada, maka limit F
dengan X menuju C ini lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Nah, di sini kita akan membuktikannya. Bukti, jika L sama dengan limit F dengan X menuju C, maka menurut teorema 4.1.8 bahwa Xn sebarang barisan bilangan real sedemikian sehingga C bukan atau C tidak sama dengan Xn, di mana Xn ini anggota A untuk semua N anggota N. Dan jika barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Karena Fxn lebih dari atau sama dengan A dan Fxn lebih kecil atau sama dengan B untuk semua N anggota N. Berarti menurut teorema 3.2.6 bahwa L lebih besar atau sama dengan A dan L lebih kecil atau sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 4.2.3 mengenai teorema Apit. Misalkan A subset R, F, G, H memetakan A ke R dan C anggota R suatu titik klaster dari A jika Gx lebih besar atau sama dengan Fx dan Gx ini lebih kecil atau sama dengan Hx untuk semua X anggota A dengan X tidak sama dengan C, dan jika limit F dengan X menuju ke C sama dengan L sama dengan limit H dengan X menuju ke C, maka limit G dengan X menuju ke C sama dengan L. Nah, di sini ada contoh-contoh mengenai teorema Apit. Di sini ada contoh-contoh 4.2.8. A, contoh yang pertama atau A, limit X 3/2 dengan X menuju ke 0 sama dengan 0. Dalam kurung X lebih dari 0. Nah, di sini misalkan Fx sama dengan X 3/2 untuk X lebih dari 0. Karena ketidaksamaan X pangkat 1/2 ini lebih besar daripada X dan lebih kecil atau sama dengan 1, berlaku untuk X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 1. Maka berarti bahwa Fx lebih besar daripada X kuadrat, sama dengan X 3/2 ini lebih kecil atau sama dengan X untuk X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 1. Karena limit X kuadrat dengan X menuju ke 0 sama dengan 0 dan limit X dengan X menuju ke 0 sama dengan 0, maka dengan menggunakan teorema Apit 4.2.7 diperoleh limit X 3/2 dengan X menuju ke 0 ini sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kedua, sini B, limit sin X dengan X menuju ke 0 sama dengan 0. Dapat dibuktikan dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Akan dibahas pada lanjutan dari tulisan ini, bahwa sin X lebih besar atau sama dengan min X dan sin X ini lebih kecil atau sama dengan X untuk semua X lebih besar atau sama dengan 0. Karena limit plus minus X ini dimana X menuju ke 0 sama dengan 0, maka menurut teorema Apit bahwa limit sin X dengan X menuju ke 0 ini sama dengan 0. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.